Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Giant O Channel. Nah, hari ini saya mau berbagi informasi mengenai dan sharing mengenai volume impor hasil tanaman pangan Indonesia. Nah, kenapa ini penting kita bahas dan kita pelajari? Karena impor itu adalah memasukkan barang dari luar negeri ke negara Indonesia. Artinya yang mendapat untung besar adalah negara lain. Nah, karena negara lain yang impor untung, maka ini ada peluang buat bangsa ini, buat para petani ya, khususnya karena ini kita bahas tanaman pangan, untuk menggeluti bidang pertanian yang impornya masih tinggi. Nah, apa saja komoditas utama yang impornya masih tinggi? Yaitu satu, kedelai. Kedelai ini impornya Indonesia ini di 2020 kita impor 2,4 juta ton ya. Nah, kemudian di 2021 itu impornya naik jadi 2,489 ya, naik dikit ya. Nah, itu kedelai. Nah, beras kita yang menjadi penaswasembada beras kita juga masih impor ternyata. Yaitu di bulan-bulan tertentu itu akan terpaksa harus impor karena jumlah panenan misalnya turun atau ada hama di pertanian padi dan segala macam atau kekeringan segala macam. Nah, di 2 tahun terakhir ini Indonesia ngimpor beras itu sebanyak 356.000 ton. Kemudian di 2021-nya impornya naik jadi 407.000 ton. 407.000 ton. Nah, yang ketiga impor yang agak banyak adalah kacang tanah. Nah, kacang tanah itu kita impornya 2.299.000 ton di 2020, dan di 2021 itu kita impor 287.000 ton. Ini agak turun sedikit ya. Mungkin karena ada pandemi orang budgetnya agak turun. Tapi kebanyakan ngumpul-ngumpul ya butuh kacang ya. Kacang itu goreng yang asin gitu macamnya itu. Nah, yang keempat itu kacang hijau. Kacang hijau juga impor lumayan gede, yaitu ada 100.000 ton di tahun 2020, dan kemudian di 2021-nya itu 114.000 ton atau naik sebesar 14.000 ton. Nah, jagung ini di 2020 impornya 860.000 ton. Nah, yang di 2021 turun tuh. Turunnya cukup tajam, 8,99. Nah, ubi jalar sangat kecil sekali, nggak perlu kita bahas. Nah, yang perlu kita cermati atau kita fokusin supaya bisa menjadi peluang pertanian untuk petani Indonesia itu adalah satu, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau ya. Karena yang beras sama jagung sudah lumayan membudaya, jadi banyak petani yang khusus kalau beras itu udah masyarakat kita terbesar usaha di bidang pertanian padi ya, jadi nggak perlu kita bahas. Yang kedua, jagung juga sudah cukup populer di para petani Indonesia. Nah, yang impornya besar ini kedelai ini dari dulu belum teratasi. Kenapa? Karena berdasarkan informasi untuk di Amerika itu
petani-petaninya Amerika itu produktivitasnya sangat tinggi. Jadi 1 hektar saya dengar-dengar itu bisa sampai 20 ton 1 hektar tanam kedelai itu hasilnya segitu. Makanya itu kedelai yang dari Amerika itu butirannya cukup besar-besar. Nah sementara rata-rata petani kita panennya antara 1,5 ton, nah itu rata-rata segitu. Ya rata-rata nasionalnya juga cukup rendah di situ. Ya ada juga petani daerah-daerah tertentu yang lebih hebat, bisa sampai ada yang 2 ton, mungkin ada yang 3 ton. Tetapi rata-rata nasional 1 sampai 1,5 itu. Itulah yang membuat karena panenan petani Indonesia di bidang kedelai ini kecil, sementara ongkos proses atau bertaninya atau ongkos produksinya itu gede, jadi untungnya tipis. Suruh lawan dari impor yang Amerika yang harganya dia bisa lebih rendah dan kualitas bagus. Nah berarti masalah kedelai ini ujung-ujungnya adalah masalah teknologi pertanian. Jadi kalau kita mampu menghasilkan produktivitas sekitar 4 ton, itu ya sudah untung lumayan. Atau di atas 3 aja udah untung, di atas 3 ton. Nah sementara yang Amerika bisa sampai belasan, bahkan sampai 20 ton per hektar, sehingga dia bisa jual kedelai ke Indonesia murah, lebih murah dari jualan kedelai petani kita. Itu masalahnya. Nah untuk kasus-kasus yang seperti ini, harganya bersaingnya seperti itu kuncinya hanya masalah teknologi. Teknologi dari mulai pembibitan, terus cara menanam, sampai cara pemanenan, sehingga kualitasnya tinggi, hasilnya banyak, sehingga biaya produksinya dibagi jumlah biaya produksi dibagi jumlah hasil produksi, jatuhnya menjadi lebih murah harga pokoknya. Nah barulah bisa bersaing dengan yang impor dari Amerika dan segala macamnya. Ya. Kalau itu nggak dilakukan ya tetap saja menangan impor, harganya lebih murah impor. Itulah kenapa kedelai sampai hari ini belum selesai untuk impornya, karena belum teratasi untuk peningkatan produktivitas petani kita. Nah yang ketiga mengenai kacang tanah. Kacang tanah ini masih lumayan besar untuk impornya. Ini artinya peluangnya juga cukup bagus. Kenapa kacang tanah juga penting? Karena ini jadi makanan snack itu, snack, terus nastar, kue-kue yang berbahan kacang tanah cukup banyak, selai dan segala macamnya. Oh ya tadi saya belum tambahkan, kedelai kenapa butuhnya tinggi ya karena kita terbiasa makan tahu dan tempe, itu yang bahan baku utamanya adalah kedelai, sehingga kebutuhannya sebetulnya stabil, cuman bagaimana bersaing dengan petani-petani luar yang bisa produktivitasnya tinggi. Nah kasus kacang tanah ini juga hampir mirip, cuman karena produktivitasnya kebutuhannya nggak terlalu besar dibanding kedelai, jadi nggak terlalu masalah di petani. Tapi sebagian besar ada petani-petani yang rutin nanamnya kacang tanah terus, sehingga bisa menjadi penghasilan rutin daripada petani. Dan impornya masih gede ya, 299 di tahun 2000 dan turun sedikit. Nah berikutnya kacang hijau. Kacang hijau juga pasarnya cukup bagus. Kita masih impor 114.000 ton. Ini kacang hijau menarik juga. Itu kan ada bubur kacang hijau yang hampir semua warung bubur itu menggunakan kacang hijau. Artinya ini pasarnya sangat stabil. Jadi kalau kita tekunin budidaya kacang hijau, ya lumayan bagus pendapatannya. Nah tinggal
dari ketiga produk ini, ya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, itu masalah di teknologi pertaniannya, bagaimana naikin produktivitas hasilnya. Kalau hasilnya naik cukup tinggi, maka biaya produksinya naik dikit pun masih untung gede, sehingga harga jualnya bisa menjadi lebih murah. Nah sebetulnya yang beras juga sama permasalahannya, kenapa kita ngimpor terus ya karena teknologi pengolahan padinya kita masih kalah pertanian padinya dengan contoh dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain. Dia setahun bisa rata-rata 3 kali, bahkan ada manajemen yang mengatur 1 tahun bisa 4 kali itu. Caranya nanti di video berikutnya kita akan bahas bagaimana kok suatu negara bisa menanam padi sebanyak 4 kali dalam setahun, ya. Itu terkait dari mulai bibitnya, irigasi, air dan segala macam, sampai kecepatan memanen. Itu di kayak Thailand itu bisa seminggu udah selesai manennya. Kalau di kita itu bisa 2 bulan 3 bulan itu selesai panen dalam satu area gitu kan. Misalnya satu kabupaten itu masih ada yang panen dan segala macamnya. Nah dengan manajemen seperti itu bisa meningkatkan produktivitas per tahunnya, sehingga tidak heran kalau banyak negara lain yang bisa menjual produk-produk pertanian menjadi lebih murah dibanding hasil dari kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, membuka pemikiran baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita, dan untuk memajukan channel ini kami mohon dibantu untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.